Siapa yang tak kenal dengan nama Syekh Maulana Malik Ibrahim? Ya, dia adalah satu di antara 9 wali songo yang menyebarkan Islam di Nusantara. Dia adalah termasuk wali songo yang datang paling awal, dan dia adalah ayah dari Sunan Ampel. Dan sosok ini begitu terkenal karena salah satu sebabnya dia memiliki karomah bisa menurunkan hujan. Selain itu, Syekh Maulana Malik Ibrahim juga sangat disegani oleh Raja Majapahit. Simak kisah selengkapnya tentang Syekh Maulana Malik Ibrahim di channel Lintas Dalem Jawi. Kisah tentang Wali Songo telah tersohor di seluruh Nusantara. Para penyebar agama Islam ini selalu dekat dengan rakyat. Salah satunya adalah Syekh Maulana Malik Ibrahim, atau juga sering disebut sebagai Sunan Gresik. Syekh Maulana Malik Ibrahim merupakan salah seorang yang pertama menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Dari 9 wali songo, Syekh Maulana Malik Ibrahim merupakan yang paling senior. Syekh Maulana Malik Ibrahim datang ke tanah Jawa dari negeri asalnya, yakni Campa, dengan disertai oleh sejumlah pengikutnya dan menempati desa Sembalo yang kini dikenal dengan wilayah Leran, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Dia mendirikan masjid pertama di desa Pasujian, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Syekh Maulana Malik Ibrahim seringkali disebut-sebut memiliki karomah dalam hal bisa menurunkan hujan saat musim kemarau berkepanjangan. Kisah karomah Syekh Maulana Malik Ibrahim tersebut diawali saat dia mengembara, kemudian bertemu dengan sekelompok orang yang tengah mengadakan upacara. Bukan upacara biasa, tapi upacara pengorbanan seorang gadis di atas bukit untuk meminta hujan. Dalam upacara itu, sang dukun telah siap menghunjamkan sebilah pisau ke dada gadis cantik yang dijadikan persembahan bagi dewa hujan. Wanita itu adalah gadis ketiga yang dipersembahkan ke dewa hujan setelah 2 korban sebelumnya dipersembahkan, namun tidak juga membuat hujan turun. Melihat hal itu, dari kejauhan Syekh Maulana Malik Ibrahim berteriak lantang, kemudian mencegah praktik persembahan manusia tersebut. Tetapi ujung pisau telah sampai ke dada si gadis malang. Namun keajaiban terjadi. Pisau itu tak mampu menembus dada gadis tersebut. Dukun itu merasa ada kekuatan gaib yang menghadang tenaganya saat menekan pisau ke dada gadis cantik itu. Sampai kemudian dukun itu terlempar jatuh. Kemudian Syekh Maulana Malik Ibrahim mendekat. Namun si dukun terlihat marah. Kemudian dia menanyakan
kepada Syekh Maulana Malik Ibrahim kenapa menghalangi pelaksanaan upacara persembahan manusia itu. Lantas Syekh Maulana Malik Ibrahim berkata, "Sudah berapa gadis yang dikorbankan?" Dukun itu menjawab, "2." Kemudian Syekh Maulana Malik Ibrahim bertanya kembali, "Apakah setelah 2 nyawa itu melayang kemudian hujan menjadi turun?" Dukun itu pun terdiam. Memang setelah persembahan yang lalu, dewa hujan belum juga bermurah hati menurunkan airnya. Tetapi dia meyakini setelah korban yang ketiga ini, dewa hujan akan mengabulkan permohonannya. Permohonan tersebut juga merupakan permohonan semua penduduk yang ada di daerah itu. Sesaat setelah menyadari kondisi yang dialami penduduk, Syekh Maulana Malik Ibrahim kemudian berkata, "Bila hujan dapat turun, masihkah kalian akan mengorbankan gadis lagi?" Mereka pun menjawab, "Yang kami inginkan adalah hujan, Tuan. Jika hujan turun, kami akan bebaskan gadis itu," ujar salah seorang penduduk. Syekh Maulana Malik Ibrahim kemudian menjalankan sholat istisqa untuk berdoa meminta hujan. Setelah itu, karena karomahnya, hujan pun turun dengan derasnya, sehingga bisa mengakhiri kekeringan yang melanda di daerah tersebut. Orang-orang yang menyaksikan hal itu menjadi takjub dan gembira. Mereka pun serentak bersujud seperti menyadari bahwa Syekh Maulana Malik Ibrahim adalah seorang dewa. Tetapi Syekh Maulana Malik Ibrahim segera mencegah dan menyuruh mereka untuk bangkit berdiri lagi. Dengan lembut dia menjelaskan bahwa semua yang terjadi adalah berkat keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan takjub dan mendapat pencerahan dari sebuah tanda kebesaran Allah yang baru lewat tadi, orang-orang itu kemudian menyatakan ketertarikannya kepada Islam. Mereka ingin memeluk Islam dan ingin belajar mengenai ajaran Islam. Lalu orang-orang tersebut diajarkan mengucap 2 kalimat syahadat dan masuk Islam. Itulah salah satu kisah Syekh Maulana Malik Ibrahim. Namun masih ada lagi kisah lainnya, karena selain mampu menurunkan hujan, Syekh Maulana Malik Ibrahim konon juga memiliki karomah lainnya, diantaranya dapat mengubah beras menjadi pasir. Konon dalam perjalanan dakwah ke sebuah dusun yang diberkahi dengan tanah subur, Syekh Maulana Malik Ibrahim bersama seorang muridnya singgah di sebuah rumah. Rumah yang mereka singgahi itu milik seorang yang kaya raya. Menurut desas-desus, pemilik rumah itu kaya raya tapi sangat kikir dan pelit. Padahal dia sudah memiliki rumah yang berisi berton-ton beras. Halaman rumahnya juga sangat luas. Di sana tersusun berkarung-karung beras hasil pertanian. Syekh Maulana Malik Ibrahim ingin
menemui pemilik rumah tersebut. Saudagar kaya tersebut menerima kunjungan Syekh Maulana Malik Ibrahim. Kemudian dihidangkanlah jamuan yang baik bagi Syekh Maulana Malik Ibrahim. Namun sesaat berselang, tiba-tiba datanglah seorang pengemis, yakni seorang perempuan tua. Perempuan tua itu berkata, "Tuan, saya lapar sekali. Bolehkah saya minta sedikit beras?" ujarnya. Si pemilik rumah, saudagar kaya tadi, menjawab, "Mana beras? Saya tidak punya beras. Karung-karung itu bukan beras, tapi pasir," jawabnya. Pengemis itu pun tertunduk lesu, wajahnya tampak sedih. Setelah itu dia pun beranjak pergi dengan langkah kecewa. Kejadian itu disaksikan langsung oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim. Ternyata apa yang digunjingkan orang-orang tentang saudagar kaya ini benar adanya. Syekh Maulana Malik Ibrahim bergumam dalam hati sambil berdoa. Pembicaraan yang sempat tertunda tadi kini dilanjutkan kembali. Tiba-tiba ramah tamah antara Syekh Maulana Malik Ibrahim dan pemilik rumah tersebut terhenti karena salah seorang pembantunya berteriak dengan kencang, "Celaka tuan, celaka. Saya tadi melihat beras kita sudah berubah menjadi pasir. Saya periksa karung lain, isinya juga pasir. Ternyata tuan, semua beras yang ada di sini telah menjadi pasir semua," kata pembantu itu dengan suara bergetar dan tampak ketakutan. Saudagar kaya itu juga tampak terkejut. Kemudian dia segera beranjak dari duduknya, menghampiri beras-beras yang merupakan harta kekayaannya itu. Dan ternyata benar, beras itu telah berubah menjadi pasir. Seketika tubuh orang kaya itu lemas. Dia pun bersimpuh sambil menangis. Melihat hal itu, Syekh Maulana Malik Ibrahim lalu menghampirinya. Dia kemudian berkata, "Bukankah engkau sendiri yang mengatakan bahwa beras yang kau miliki itu pasir? Kenapa kau kini menangis?" tanya Syekh Maulana Malik Ibrahim. Saudagar kaya itu menjawab, "Maafkan saya Sunan, saya mengaku salah," ucapnya sambil meratap dan bersimpuh di kaki Syekh Maulana Malik Ibrahim. Melihat hal itu, Syekh Maulana tersenyum. Dia pun berkata, "Alamatkan maafmu kepada Allah dan kepada pengemis tadi. Kepada merekalah permintaan maafmu seharusnya kau lakukan." Penyesalan yang datang langsung menyergap saudagar kaya itu. Dalam hati ia mengutuk dirinya sendiri yang ternyata telah berbuat zalim. Dia pun berjanji kepada Syekh Maulana Malik Ibrahim akan mengubah semua perbuatannya. Dia mohon juga agar berasnya bisa kembali lagi seperti semula. Kekikirannya ingin dia buang jauh-jauh dan menggantikannya dengan
kedermawanan. Melihat hal itu, Syekh Maulana Malik Ibrahim kembali berdoa, dan atas izin Allah, tiba-tiba beras yang telah berubah menjadi pasir itu berubah kembali menjadi beras. Setelah kejadian itu diketahui, saudagar kaya tersebut memang tidak membohongi lisannya. Dia benar-benar berubah menjadi dermawan. Dia tidak pernah lagi menolak jika ada pengemis datang ke rumahnya. Bahkan dia juga mendirikan musola dan majelis pengajian serta tempat ibadah lainnya. Dalam sejarah, Syekh Maulana Malik Ibrahim juga sempat melakukan perjalanan ke ibu kota Majapahit, yakni di Trowulan. Dia diterima dengan baik oleh Raja Majapahit dan dia juga sangat dihormati. Kemudian Raja Majapahit juga memberikan sebidang tanah di pinggiran Gresik. Itulah sepenggal kisah tentang Syekh Maulana Malik Ibrahim.